Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh? Mudah-mudahan hari ini sehat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang dicita-citakan bisa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak jangan lupa absen di link madrasah. Anak-anakku sekalian, marilah pembelajaran kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran PKN hari ini tentang bela negara dalam konteks NKRI. Bela negara ini adalah merupakan kewajiban seluruh komponen dalam suatu negara, baik itu warga, masyarakat maupun alat pertahanan dan keamanan yang ada, di mana bela negara tidak harus dilakukan dengan peperangan seperti pada masa penjajahan, akan tetapi lebih pada menunjukkan perilaku dengan baik, penuh tanggung jawab kepada negara. Pengertian dari kata bela negara dalam konteks kekinian bukan berarti harus angkat senjata dan dilakukan oleh militer sebagai alat dan pilar negara dalam mempertahankan NKRI dari serangan negara lain. Pengertian bela negara itu berarti sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, kalau di Indonesia bela negara ini adalah memiliki konstitusional, di mana landasan konstitusional yang mengatur tentang bela negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar ini sebagai acuan bahwa rakyat dan negara memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Warga negara merupakan bagian dari sebuah negara, di mana negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat. Oleh karena itu, warga negara memiliki kewajiban dalam mempertahankan dan membela negaranya. Sekarang pentingnya bela negara bagi bangsa Indonesia. Kita lihat ya beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan. Kita lihat ya. Yang pertama, karena bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Jadi wajib untuk warga negara ini untuk membela. Kemudian untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam negara maupun ancaman dari luar negara. Yang ketiga adalah alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan, bahwa merupakan panggilan sejarah. Yang dimaksud panggilan sejarah di sini adalah bahwa
bentuk perlawanan Indonesia dalam rangka membela kemerdekaan ini dulunya ada yang bersifat kedaerahan, kemudian merupakan kehormatan dan kewibawaan suatu negara dengan berjuang melawan penjajah. Nah, inilah dalam membentuk suatu negara pun juga dengan perjuangan, dengan titik darah penghabisan. Sehingga disinilah alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan karena merupakan panggilan sejarah. Kemudian alasan yang keempat adalah untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Nah, ini sangat penting kita lakukan ya, karena bela negara ini adalah merupakan kewajiban bagi warga negara. Ya. Jadi karena kewajiban bagi warga negara termasuk siapa saja, angkatan termasuk pertahanan inti itu adalah TNI, ya. Kemudian ditambah dengan masyarakat, sukarela masyarakat. Berikutnya, ya, kita pelajari tentang fungsi-fungsi negara untuk mewujudkan tujuan negara dan memiliki hubungan bela negara. Kita lihat fungsi yang pertama adalah sebagai fungsi pertahanan. Jadi di sini untuk menjaga kemungkinan adanya serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan, salah satunya adalah TNI. Fungsi yang kedua adalah keamanan atau ketertiban, dapat menjaga ketertiban untuk mewujudkan keamanan, kelancaran, dan ketentraman dalam masyarakat serta mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan antar kelompok. Kemudian mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Sekarang bagaimana dengan prinsip daripada bela negara? Prinsip bela negara, dalam upaya bela negara terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami. Prinsip bela negara menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia jelas tidak ingin kehilangan kedaulatannya, baik akibat ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk itulah disusunlah suatu sistem pertahanan negara yang memungkinkan peran aktif segenap warga negara. Adapun prinsip-prinsip daripada bela negara adalah bahwa pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Kemudian, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dari ancaman. Kemudian bagaimana dengan landasan bela negara bagi bangsa Indonesia? Di sini dalam melaksanakan bela negara tentu harus ada dasarnya.
Yang pertama, dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1 dan alinea yang keempat. Nanti dibuka anak-anak ya dalam buku Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian batang tubuh pada pasal 27 ayat 1 dan 2 dan pasal 30 ayat 1 sampai 5. Kemudian landasan bela negara juga ada pada ketetapan MPR, di mana dalam ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor 6 MPR tahun 2000. Kemudian yang kedua adalah ada TAP MPR nomor 7 MPR tahun 2000. Berikutnya adalah undang-undang, di mana dalam tata urutan peraturan perundangan bahwa peraturan perundangan yang berlaku dalam negara Indonesia selain Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR adalah undang-undang, di mana undang-undang yang berkaitan dengan usaha bela negara, pertahanan, keamanan adalah satu Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 ya, tentang pertahanan negara. Ya. Kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 yang menjelaskan tentang fungsi daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Landasan yang berikutnya adalah Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, yaitu tentang Tentara Nasional Indonesia. Bisa kita lihat dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar nomor 3 tahun 2002 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tentara Indonesia bertugas melaksanakan kewajiban pertahanan negara dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer, ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional maupun internasional. Kemudian landasan berikutnya adalah Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 bahwa alat pertahanan negara RI termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara serta pertahanan dan keamanan. Yang berikutnya adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 99 ya, 1999 yang mana mengenai hak asasi manusia. Bisa kita lihat dalam pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian anak-anak ya, dengan demikian bagaimana aplikasi anak-anak terhadap bangsa dan negara? Yaitu dengan rajin belajar, ya, semangat untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Demikian anak-anak tentang pengertian bela negara termasuk
bagi siswa mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.